Selamat malam semuanya. Kali ini aku mau menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang mendapatkan warisan sepetak tanah pertanian. Jadi, mmm, jauh-jauh hari sebelum tanah itu menjadi miliknya, ibunya, mengatakan ke si pemuda tersebut bahwa, "Kelak kalau ibu meninggal, maka tanah itu akan menjadi milikmu. Tapi ibu minta tolong jangan jual tanah itu, biarkan itu menjadi warisan turun-temurun untuk, eee, keluargamu, anak turunmu, dan tolong jangan dibangun yang lain kecuali kamu olah dan jadikan itu sebagai lahan pertanian seperti sebelum-sebelumnya." Pemuda tersebut tentu saja, eee, merasa terkejut dengan wasiat itu karena dia walaupun besar, lahir dan dibesarkan di keluarga petani, tapi sama sekali dia tidak pernah, eee, mencicipi atau dia tidak paham sama sekali untuk menjadi petani, mengolah tanah, menanam, entah itu padi, palawija, dan seterusnya, dia tidak mengerti sama sekali. Dan beberapa bulan kemudian ibunya meninggal, kematian itu datang mendadak. Iya, tentu saja kematian selalu datang mendadak ya. Dan saat itu tentu saja tanah tersebut menjadi milik si pemuda itu. Hmm, Hampir untuk waktu yang sangat lama, tanah tersebut terbengkalai dan hanya ditumbuhi oleh rumput saja. Dan pemuda itu lambat laun merasa berdosa ketika teringat wasiat ibunya bahwa harusnya tanah tersebut dia olah menjadi lahan pertanian. Dan uh, mau nggak mau, dia akhirnya belajar untuk mengolah uh, tanah itu. Sepetak tanah yang tidak terlalu luas ya, kecil dibandingkan dengan tetangga-tetangganya milik orang lain di sekitarnya, dia sangat kecil. Hmm, Pemuda itu kemudian bertanya sana-sini ke petani lain bagaimana caranya mengolah tanah dari internet, baca buku juga, sampai kemudian dia memutuskan untuk ikut seperti tetangga-tetangga yang lain menanam tebu. Dan dia menanam tebu di sana. Hmm, Dia cukup bahagia, sangat bahagia, bukan cukup lagi, dia sangat bahagia ketika tebu itu tumbuh lumayan bagus gitu, eh, seperti di sebelah-sebelahnya. Dan kebahagiaannya dia juga kemudian dirasakan oleh seekor burung puyuh yang bersarang di sana, bertelur di sana, dan menetaskan anak-anaknya di sana. Hingga pada suatu saat tebu tersebut siap untuk panen. Pemuda itu datang dan melihat tetangga-tetangganya kanan kiri lahan pertanian itu sudah memanen tebunya. Dan dia senang tentu saja, dan dia berucap, "Baik, kalau gitu besok aku akan panen, aku akan minta bantuan ke saudara-saudaraku." Dan dia pulang. Saat dia pulang, ucapan si pemuda itu didengar oleh anak-anak burung puyuh yang kemudian melaporkan kepada induknya dengan sangat cemas dan khawatir. Sambil nangis-nangis juga. "Mak, gitu. Ini bentar lagi panen, Mak. Kita harus pergi dari sini, Mak." Gitu. "Kalau enggak nanti sarang kita diinjek-injek dan seterusnya." Gitu. Terus induknya dengan wajah yang tenang gitu, dia tanya, "Mau dipanen?" "Iya, Mak." "Kapan?" "Besok." "Sama siapa?" "Ya sama pemuda itu. Dia bilang mau panggil saudara-saudaranya." "Mau panggil saudara-saudaranya?" "Iya." Kalau panggil saudara-saudaranya ya tenang aja." "Kok tenang sih, Mak?" "Iya tenang aja, masih lama, tenang aja, panennya tuh masih lama." "Kok Mak bisa yakin banget sih?" "Udah, percaya sama Mak, ini nggak akan dipanen dalam waktu dekat, masih lama." Dan kemudian, iya, hari-hari berikutnya, sementara tebu-tebu di lahan tetangga-tetangganya sudah dipanen habis, milik dia masih utuh. Dan dia balik lagi hari itu, di beberapa hari kemudian tentu saja. Dia datang lagi dengan wajah sangat kesal dan marah, dan dia duduk di dalam lahan dia yang sudah ditumbuhi tebu, di antara tebu-tebu itu dia bilang,
Aku udah minta baik-baik ke saudara-saudaraku dan itu saudaraku sendiri. Kenapa mereka banyak alasan, sibuk inilah dan itulah. Kalau mereka mau bayaran aku bayar. Tapi aku tuh nggak mau orang lain, aku mau saudara-saudaraku sendiri. Tapi nyatanya nggak ada yang mau nolongin aku. Alasannya banyak banget. Dia lama gitu diam di sana. Dan kemudian dia memutuskan bahwa ya udah kalau gitu besok aku panen sendiri. Dia pulang kemudian. Perkataannya didengar lagi sama si anak-anak puyuh itu yang sekarang udah siap gitu untuk terbang gitu. Induknya pulang dari mencari makan dan kemudian mendapatkan laporan dari anak-anaknya yang langsung geruduk terus datang. Mak, gitu, apa lagi? Ini mau dipanen, Mak. Sama siapa? Ya sama yang punya lah. Sama siapa yang punya itu panen? Sendirian katanya, Mak. Sendirian? Iya, Mak. Sendirian mau panen besok katanya. Wah, kalau gitu kita harus segera cabut dari sini. Yuk kita pergi. Akhirnya memutuskan untuk pergi burung puyuh itu. Begitu ceritanya. Sampai ketemu di cerita berikutnya.